Hari kedua banjirop yang merendam Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung belum surut. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam jembatan utama dari kota menuju Pulau Pasaran. Ketinggian banjir hingga hampir 1 meter. Jembatan yang terendam merupakan akses utama warga Pulau Pasaran. Jembatan yang terendam mengganggu aktivitas warga dan anak sekolah. Para pelajar berangkat dan pulang sekolah terpaksa menggunakan jasa perahu penyeberangan agar pakaiannya tidak basah. Ada juga pelajar yang digendong orang tuanya melewati jembatan. Kalau kita seikhlasnya. Oh, seikhlasnya aja. Iya. Kalau dia mau ngasih, dia terima. Kalau enggak maksa gitu loh. Nggak gitu loh, Pak. Kalau kita kadang ada 10, tarik. Ya itu masa ikhlasnya mau ngasih ya. Alhamdulillah, kalau nggak maksa gitu. Dari jam berapa Pak nganter Pak? Kita dari jam 6:30. Anak-anak sekolah aja Dewan Guru pun jadinya susah. Dia mau mau nyebrangnya juga susah. Jadi harus pakai perahu. Di sana pun kalau udah banjir gede kayak gini, jalan dari ujung sana itu nggak dari jembatan aja, udah dari ujung kelurahan itu udah gede banjirnya. Jadi otomatis kalau mau kesini tuh harus nunggu surut dulu. Banjirop yang melanda Pulau Pasaran dan pesisir Bandar Lampung terjadi mulai Selasa pagi. Ketinggian air maksimal terjadi pada siang hari dan surut saat menjelang sore. Menurut BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, banjirop di pesisir Bandar Lampung akan terjadi hingga 21 Mei 2022. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bermimpi merasakan jalan mulus dan lancar, ibarat peribahasa bagai pungguk merindukan bulan. Bagi warga desa Tridharma dan Trimulia, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Bagaimana tidak, sudah bertahun-tahun jalan poros desa rusak, namun belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki pemerintah. Jalan yang menghubungkan 5 kecamatan ini berlumpur bagaikan kubangan kerbau saat musim hujan. Jalan yang rusak lebih kurang sepanjang 6 km. Sudah lama ini, sekitar 4 tahunan nggak salah. Jadi bagusin ya mobil-mobil itu kan muatan. Terus ada kendala nggak Mas? Ya tetap ada kendala, biasanya perjalanan ke Raja Wali 1,5 jam sampai 2 jam. Harapannya ya minta tolong lah, diperbagus lah jalannya. Kalau nggak ya ditimbun lah, nggak usah ditimbun aja. Mobil dan motor harus ekstra hati-hati saat melintas jika tidak ingin tergelincir. Rabu siang, sebuah mobil jenis pickup bermuatan penuh sampai maju mundur supaya seimbang dan tidak terguling. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Lintas Rawapitu yang berada di Desa Tridharma, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Yang mana kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Ketika musim penghujan tiba, kondisi jalan mengalami kerusakan yang cukup parah. Sehingga jalan yang menuju di beberapa akses yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, seperti Kecamatan Meraksa Aji, Penawar Aji, Rawapitu, dan Rawajitu. Hal ini juga menjadikan sebuah kendala bagi masyarakat yang akan melintas di jalan tersebut. Demikian, Mustaqim dari Tulang Bawang melaporkan. Beliau ini. Seorang kasir minimarket ditangkap polisi sektor Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung karena telah mencuri uang toko 50 juta rupiah. Tersangka bernama Firdaus Ali Syahbanda, berusia 25 tahun, warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Banten setelah buron 2 pekan. Pelaku ini melarikan diri ke Tangerang di Cikupa. Dari hasil penyidikan itu bahwa pelaku ada di sana. Kami langsung melakukan pengejaran, akhirnya tertangkap dan dibawa ke TKP guna proses penyidikan. Dan selanjutnya mungkin ada tersangka lain masih dalam pengembangan dan penyidikan lain. Untuk modusnya mungkin karena sakit hati, dituduh sering ngambil uang di Indomaret.
Tersangka berdalih sakit hati terhadap pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Ia kerap dituduh menghilangkan barang-barang di minimarket. Yang kamu beli pakai duit itu? Cara ngambil uangnya saya megang kunci sendiri, kan semua pemegang saya pegang kunci. Saya ambil dari berangkas, lalu saya pas pulang saya langsung meluncur ke Tangerang. Itu hari itu juga? Iya, malam itu juga. Itu udah direncanain sebelumnya apa bagaimana, Pak? Itu ya direncanakan. Uang hasil kejahatannya sebagian untuk membeli motor yang turut disita sebagai barang bukti dan sisanya untuk berfoya-foya. Tersangka terancam 7 tahun penjara. Rabi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ingin mencicipi secangkir kopi dengan sensasi rasa dawet atau kolak pisang? Dah, jika penasaran, kita bisa datang ke Laboratorium Kopi PT Asia Makmur di Kelurahan Wailaga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Di laboratorium inilah Bob Hartono Putranto, pemuda asal Bandar Lampung, meracik kopi dengan berbagai rasa. Ia terobsesi mencampur rasa kopi dengan jajanan tradisional Indonesia. Jenis kopi yang digunakan kopi Robusta. Sebelumnya, ia sudah meracik kopi dengan varian rasa klepon dan kopi wine yang difermentasi. Kini, hasil racikan terbarunya diberi nama kopi dawet latte dan kopi kolak pisang latte. Apapun menu yang kita hadirkan di menu baru ini, tetap kita fokus di kopinya. Dan untuk yang di kolak, kita highlight di rasa pisangnya. Karena kita tahu sendiri, rasa kolak sendiri cenderung meng-highlight rasa pisang dan rasa kelapa serta rasa pandannya. Penikmat kopi bisa datang melihat proses pembuatannya dan mencicipi langsung. Bagi yang baru merasakannya memang cukup kaget, namun akhirnya terbiasa karena rasa kopinya masih lebih kuat. Belum pernah saya ngerasain rasa kopi kayak gini. Apalagi rasanya unik banget kan, ada rasa cendol, ada rasa kolak yang kita temuin sehari-hari kan cuma brown sugar, karamel. Ini sama sekali saya baru rasain di sini. Kerasa banget gitu Bang, apa benar-benar kolaknya. Iya, yang dirasain gak cuma di mulut tapi harumnya juga berasa gitu. Bagaimana? Tertarik mencoba? Bob menjualnya secara daring atau bisa datang langsung ke laboratoriumnya. Hanya dengan Rp35.000, kita bisa menikmati secangkir kopi dengan sensasi rasa jajanan tradisional Indonesia yang unik. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Jika biasanya melukis itu menggunakan media kanvas, namun media lukis yang digunakan Saputra Jaya sangat unik. Warga Desa Tebak Jaya, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat justru menggunakan media papan kayu. Di rumahnya yang sederhana, Saputra melukis sendiri semua lukisan. Ia tidak menggunakan kuas dan tinta, namun sebagai penggantinya menggunakan alat solder listrik yang sudah dimodifikasi. Pengetahuan tentang teknis melukis yang disebut pirografi atau teknik lukis bakar itu didapatnya saat ia kuliah di Yogyakarta. Media papan dan kayu yang digunakannya juga bukan sembarangan. Hanya jenis kayu Melawi yang bagian dalamnya berwarna putih bersih. Ujung solder yang panas akan digoreskan ke permukaan kayu, sehingga memunculkan goresan hitam yang membentuk aneka lukisan. Ternyata seiring berjalan juga banyak media-media yang dipakai, salah satunya ya untuk pirografi menggunakan kayu seperti itu, medianya kayu, terus alat yang dipersiapkan ada namanya pirografi pen, memang pena seperti solder seperti itu.
Lalu langkah-langkahnya sendiri kita buat sketsa. Sketsa ini juga dua metode sebenarnya. Sketsa objek ini bisa sketsa langsung kita lihat objek, kayak tadi saya lukis marlin, ikan marlin seperti itu. Saputra biasanya mengerjakan berbagai pesanan bentuk lukisan, di antaranya foto pribadi atau keluarga, foto pernikahan, hewan, hingga pemandangan. Lukisannya dijual antara Rp200.000 atau lebih tergantung kerumitannya. Satu karyanya bisa menghabiskan waktu 2-5 jam. Lukisan pirografi terjual hingga luar daerah, diantaranya Sumatera Utara, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Bandung. Saputra bisa mendapat hingga Rp5 juta per bulan, namun selama pandemi penghasilannya menurun separuhnya. Untuk tambahan pemasukan, ia juga membuat aneka kerajinan dari kayu, seperti meja kursi, hiasan rumah, dan lain-lain. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.